Halo para nakama dimanapun kalian berada, kali ini gue bakal membahas apa itu Gorosei dan apa saja kekuatan yang dimiliki oleh para Gorosei. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Terima kasih. Gorosei adalah sebutan untuk 5 orang yang menjadi dewan tertinggi di dalam pemerintahan dunia One Piece. Jadi, secara de jure, kelima orang ini adalah otoritas tertinggi yang mengatur pemerintahan di dunia One Piece. Ya, meskipun secara de facto, kelimanya ternyata mengikuti perintah dari Im Sama, sosok pemimpin asli yang memerintah di belakang para Gorosei. Sebagai otoritas tertinggi, para Gorosei ini memiliki kuasa untuk mengirimkan perintah absolut kepada agensi Perpol dan para marinir. Pada chapter 1069 juga dijelaskan kalau para Gorosei memiliki otoritas tertinggi di dalam memberikan perintah kepada para Serapim, sebuah senjata manusia buatan yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Selain memiliki komando tertinggi dari para Serapim, para Gorosei juga memiliki kuasa untuk memberikan perintah Buster Call. Dengan kuasa sebesar itu di dalam pemerintah dunia One Piece, tentunya kita akan penasaran tentang asal-usul dari para Gorosei ini. Jadi, siapa sih sebenarnya para Gorosei ini? Nah, pertanyaan ini itu terjawab pada chapter 1125. Di chapter itu, kita diperlihatkan kalau Sen Garling yang dulunya hanyalah Tenryubito yang menjadi komandan tertinggi dari pasukan Holy Knight, tiba-tiba saja diangkat menjadi Gorosei menggantikan Sen Saturn yang sudah dianggap gagal oleh Im Sama. Dari chapter ini kita bisa simpulkan kalau para Gorosei dulunya adalah Tenryubito biasa yang merupakan keturunan dari 20 kerajaan terdahulu yang menciptakan pemerintah dunia sama seperti Tenryubito yang lain. Bedanya, para kandidat Gorosei ini memiliki kualitas pengetahuan dan kelebihan lain jika dibandingkan dengan Tenryubito NPC yang seperti ini. Dan kemungkinan besar para Tenryubito yang diangkat menjadi Gorosei diberikan kekuatan dan keabadian oleh Im Sama. Dengan kekuatan dan keabadian yang diberikan oleh Im Sama inilah para Gorosei mampu hidup dan berkuasa di dalam waktu yang lama. Hal ini bisa kita lihat dari percakapan Sen Saturn pada chapter 1125. Di chapter itu kita diungkapkan kalau Sen Saturn ternyata sudah menjabat sejak 200 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari Sen Saturn yang ternyata sudah menjabat sebagai Gorosei ketika penyerangan Robert Emmet ke Tanah Marijoa terjadi. Dan seperti yang kita tahu kalau penyerangan Robert Emmet itu terjadi 200 tahun yang lalu. Namun karena kekuatan dan keabadian mereka adalah sebuah pinjaman, maka ketika Im Sama mencabut kekuatan mereka, para Gorosei akan langsung hancur dan meninggoy secara seketika. Oh ya, kalian pasti penasaran kenapa para Gorosei ini hanya terdiri dari 5 orang. Kenapa tidak memiliki anggota lebih dari 5 orang? Hal ini karena jabatan yang mengatur pemerintahan dunia One Piece itu dibagi menjadi 5 menteri. Yang di dalam pemerintah dunia One Piece, para menteri itu disebut dengan istilah Dewa Prajurit. Karena alasan inilah, makanya di setiap zamannya para Gorosei akan selalu memiliki 5 anggota. Ya, walaupun 5 Gorosei ini jarang sekali diganti sih, mungkin hanya beberapa kali pernah diganti oleh Im Sama. Setelah membahas apa itu Gorosei dan asal-usulnya, sekarang mari kita membahas kekuatan dari para Gorosei. Yang pertama ada Sen Sepher Jupiter. Sen Sepher Jupiter adalah Gorosei yang menjabat sebagai dewa prajurit pertanian. Karena pertanian seringkali identik dengan sumber pangan, maka bisa kita asumsikan kalau Sen Jupiter bertanggung jawab di dalam mengatur sumber pangan dan cadangan makanan yang dimiliki oleh pemerintah dunia, khususnya cadangan makanan dari kaum bangsawan yang ada di Marijoa. Sen Jupiter memiliki kemampuan buah iblis mythical zoan tipe Sandworm, sebuah kemampuan buah iblis yang membuat Sen Jupiter mampu berubah menjadi cacing pasir raksasa. Saking besarnya wujud zoan Jupiter ini, pada chapter 1122 kita ditunjukkan kalau wujud zoannya adalah yang terbesar jika kita bandingkan dengan ukuran zoan dari para Gorosei yang lain. Dengan ukurannya yang sangat besar ini, Sen Jupiter mampu memberikan serangan dengan area serang yang sangat luas. Bahkan saking besarnya ukuran tubuh dari Sen Jupiter, pada 1110 dirinya mampu menelan Luffy secara bulat-bulat di dalam bentuk nikannya. Untungnya Dory dan Brogy datang dan menjadikan Jupiter sebagai daging korban. Meskipun gigi dari Sen Jupiter ini ditunjukkan tidak memiliki taring dan cenderung rapi, namun pada chapter 1120 kekuatan gigitan dari Sen Jupiter mampu menghilangkan sebagian tubuh dari robot Iron Giant. Selain memiliki kemampuan gigitan dan ukuran, Sen Jupiter juga mampu menarik lawan-lawannya dengan tarikan vacuum cleaner menggunakan mulut besarnya. Bahkan Dory dan Brogy yang merupakan ras raksasa juga hampir ikut tertarik ke dalam mulut Sen Jupiter jika Luffy tidak menutup mulut Jupiter dengan sebuah gedung. Yang kedua ada Sen Ethan Baron Venus Juro. Sen Ethan Baron Venus Juro adalah Gorosei yang menjabat sebagai dewa prajurit keuangan. Dengan jabatan yang dimilikinya ini, tentu saja Venus Juro bertanggung jawab dengan perekonomian yang ada di dunia One Piece, juga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dunia, khususnya keuangan para bangsawan Tenryubito yang ada di Marijoa. Venus Juro memiliki kemampuan buah iblis mythical zoan jenis Bakotsu, sebuah yokai dari mitologi Jepang yang berbentuk kuda kerangka hidup. Dikisahkan kalau dulunya Bakotsu adalah kuda yang dibakar, lalu rohnya menjadi bergentayangan untuk menakuti dan mengejar manusia yang mereka temui di malam hari. Karena kisah mitologi inilah, wujud zoan dari Venus Juro memiliki wujud zoan berupa kuda
kuda tengkorak. Dengan kemampuan Bakotsu yang dimiliki oleh Zenitsu Juro, dirinya memiliki kecepatan yang tinggi di dalam berlari. Dengan kecepatannya ini, setibanya di Pulau Egghead, Zenitsu Juro langsung menyerang hampir semua pasifista yang mengamuk di Pulau Egghead. Karena kekuatan utamanya merupakan kekuatan roh sama seperti Brock, maka Zenitsu Juro juga memiliki kemampuan untuk menciptakan serangan es dari hawa dingin alam baka. Dengan kemampuan esnya ini, pada chapter 1110, Zenitsu Juro mampu membekukan dan merusak banyak pasifista di Pulau Egghead. Selain kemampuan Boy Blissnya, Zenitsu Juro adalah Gorosei yang memiliki kemampuan berpedang. Dan karena kemampuan pedangnya ini, banyak nakama yang berteori kalau Zenitsu Juro akan menjadi lawan terakhir bagi Zoro. Kehebatan kemampuan pedang yang dimiliki Zenitsu Juro ini bisa kita lihat pada chapter 1115. Pada chapter itu, Zenitsu Juro mampu membelah Labuk West di Pulau Egghead menjadi dua bagian dengan tebasannya. Oh ya, pedang milik Zenitsu Juro ini banyak yang menganggap kalau pedangnya merupakan pedang Sode Kitetsu, varian pedang Kitetsu terkuat yang termasuk ke dalam pedang Seijo Owazamono. Yang ketiga ada Sentopman War Fury. Sentopman War Fury adalah Gorosei yang menjabat sebagai dewa prajurit keadilan, yang artinya Sen War Fury ini memiliki tanggung jawab dalam menegakkan keadilan atau hukum yang ada di dunia One Piece. Ya, walaupun kita semua tahu kalau hukum di dunia One Piece itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Terasa familiar nggak sih? Sen War Fury memiliki kemampuan Boy Blitz Mythical Zoan jenis Fengshi, atau di Jepang dikenal dengan sebutan Hoki. Fengshi sendiri adalah hewan mitologi dari peradaban Tiongkok kuno. Di dalam mitologi Tiongkok tersebut, diceritakan kalau Fengshi adalah siluman babi raksasa yang memiliki dua kepala dengan 4 gading di kepalanya. Sama dengan kisah mitologi Tiongkok kuno tersebut, wujud Sen War Fury di dalam bentuk Fengshi-nya juga memiliki bentuk siluman babi dengan 4 gading di kepalanya. Kemampuan utama dari bentuk Zoan Sen War Fury ini adalah ketahanannya di dalam menerima serangan. Hal ini bisa kita lihat pada chapter 1114. Pada chapter itu, Luffy di dalam wujud Nikanya masih tidak dapat melukai Sen War Fury. Bahkan justru Luffy yang diperlihatkan kesakitan dan kepanasan setelah memukul Sen War Fury. Untuk kemampuan bertarungnya, Sen War Fury pada chapter 1111 ditunjukkan memiliki kemampuan untuk melepaskan gelombang suara yang ia gabungkan dengan Haki Hausoku untuk membingungkan lawan dan membuat mereka yang lemah terjatuh pingsan. Pada chapter yang sama, Sen War Fury juga ditunjukkan mampu melompat dan menyerang Dory dan Brogy dengan sundulan 4 gadingnya yang bisa dia ubah menjadi sebuah pedang. Ya, kemampuan ini mirip dengan kemampuan Boy Blitz Supanomi milik Mr. One. Satu-satunya yang berhasil memberikan luka pada Sen War Fury adalah tinju dari Robot Giant Emmet. Dengan tinjunya, Emmet mampu mematahkan satu gading dari Sen War Fury, sebuah pencapaian yang tidak bisa dilakukan oleh Luffy ataupun Dory dan Brogy. Yang keempat ada Sen Marcus Mars. Sen Marcus Mars adalah Gorosei yang memiliki jabatan sebagai dewa prajurit lingkungan. Sen Mars memiliki kemampuan Boy Blitz Mythical Zoan jenis Itsumade, sebuah yokai yang berbentuk burung raksasa yang diceritakan selalu membawa penyakit sambil berteriak dengan kencang setiap malamnya. Di dalam legendanya, Itsumade ini dikalahkan oleh pemanah hebat bernama Okijiro Zaimon Hiroari. Apakah mungkin nantinya Sen Mars akan dikalahkan oleh Usopp yang merupakan penembak jitu di dalam kru topi jerami? Apalagi Usopp memiliki mimpi untuk menjadi laki-laki paling berani yang ada di dunia One Piece. Karena merupakan Boy Blitz yokai yang memiliki bentuk jenis burung, ini menjadikan Sen Mars sebagai satu-satunya Gorosei yang bisa terbang dan bertarung di langit. Selain memiliki kemampuan terbangnya cepat, Boy Blitz ini juga mampu menyerang lawannya dengan semburan api dari mulutnya. Pada chapter 1118, dengan semburan apinya, Sen Mars mampu membuat dua raksasa dari Elbaf menyala karena terbakar. Oh ya, di antara 5 Gorosei, Sen Mars adalah satu-satunya Gorosei yang dikirim kembali ke Marijoa oleh Luffy dengan cara melemparnya hingga jauh dari Pulau Egghead. Sedangkan 3 Gorosei lain dipulangkan dari Pulau Egghead oleh Haki Joy Boy. Yang kelima ada Sanjay Garcia Saturn. Sanjay Garcia Saturn adalah Gorosei yang memiliki jabatan sebagai dewa prajurit Sensen dan pertahanan. Dengan jabatan yang dimilikinya ini, Sen Saturn bertanggung jawab atas kemajuan teknologi dan pertahanan dari pemerintah dunia. Sen Saturn memiliki kemampuan Boy Blitz Mythical Zoan jenis Gyuki. Gyuki atau Ushi Oni sendiri adalah yokai yang berbentuk laba-laba dengan kepala sapi atau banteng. Buat kalian yang nonton Naruto, kalian tentu tahu kalau nama asli dari Hachibi adalah Gyuki. Yang tentu saja Hachibi ini juga terinspirasi dari kisah yokai yang ini. Selama di Pulau Egghead, kekuatan yang dimiliki oleh Sen Saturn ini cukup kuat menurut gua. Pada chapter 1095, hanya dengan tatapannya, Sen Saturn mampu memberikan serangan kepada Bonnie dan juga Sanji. Lalu Sen Saturn juga bertarung dan menggunakan kaki laba-labanya yang memiliki racun di ujung kakinya. Selain menggunakan racun di ujung kakinya, pada chapter 1111, Sen Saturn juga ditunjukkan mampu menembakkan bola-bola beracun yang keluar dari mulutnya dan akan meledak jika terkena oleh lawan. Namun sayangnya, karena kegagalannya di Pulau Egghead, Sen Saturn dihukum dan dieksekusi oleh Im Sama, yang menjadikan Sen Saturn harus menua dan meninggoy di Pulau Egghead.
Setelah Saint Saturn meninggoy, Saint Vigarland Garling diangkat menjadi Gorosei baru pengganti si Saturn. Saint Garling dulunya adalah komandan tertinggi dari pasukan Holy Knight, sebuah pasukan khusus yang terdiri dari para bangsawan dunia yang memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Sejauh ini kita masih belum ditunjukkan apa saja kekuatan yang dimiliki oleh Saint Garling. Namun yang pasti Saint Garling memiliki teknik berpedang yang cukup hebat. Hal ini karena Saint Garling mampu bertahan hidup dari insiden God Valley 30 tahunan yang lalu. Sebuah insiden besar di mana bajak laut Rox, bajak laut Roger, angkatan laut yang dipimpin oleh Garp dan pasukan Holy Knight yang dipimpin oleh Saint Garling saling bentrok di Pulau God Valley. Karena Saint Garling merupakan pendekar pedang, menurut kalian nantinya Zoro akan bertarung dengan Saint Garling atau Senus Zoro guys? Coba komen di bawah, gue mau tahu pendapat kalian. Selain memiliki kemampuan mythical zone yang berbeda-beda, semua Gorosei ini dikonfirmasi memiliki 3 kemampuan haki, yaitu Busosoku Haki, Kenbushoku Haki, dan Housoku Haki. Selain memiliki 3 jenis kemampuan haki, para Gorosei ini juga memiliki tubuh yang bisa dibilang sangat abadi. Hal ini bisa kita lihat dari para Gorosei yang selalu pulih dan meregenerasi luka yang mereka terima, seperti Saint Saturn yang bergerak setelah dihajar oleh Kuma, Saint Jupiter yang boleh kembali setelah dijadikan hewan kurban oleh Dory dan Brogy, Saint Mars yang masih utuh meskipun sudah menabrak kubah pelindung di Pulau Egghead, dan Saint Mercury yang gadingnya tubuh kembali setelah dihajar oleh Emmet. Banyak nakama yang berteori kalau keabadian para Gorosei ini adalah pinjaman kekuatan yang diberikan oleh Im Sama kepada para Gorosei. Karena kekuatan ini adalah pinjaman, maka ketika Im Sama menarik kembali kekuatan ini, para Gorosei tersebut akan kehilangan keabadiannya dan meninggoy di saat itu juga. Hal ini dibuktikan pada chapter 1125 saat Saint Saturn dibuat meninggoy di Pulau Egghead setelah Im Sama mengambil kekuatan keabadiannya. Dari semua kekuatan para Gorosei ini, menurut kalian Gorosei mana yang paling kuat guys? Coba komen di bawah, gua mau tahu pendapat kalian. Sekian video dari gua, terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Terima kasih.